Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tara Regina Arminta dari program studi manajemen kelas 1A. Saya akan menjelaskan apa itu neraca lajur dan bagaimana cara mengerjakannya. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Ada beberapa informasi yang biasanya terdapat dalam neraca lajur. Yang ke-1, saldo perkiraan sebelum penyesuaian. Yang kedua, perkiraan jurnal penyesuaian. Dan ketiga, saldo perkiraan setelah penyesuaian. Dalam proses pembuatan neraca lajur, terdapat 5 pokok yang harus diperhatikan. Yang ke-1 itu neraca saldo, kedua penyesuaian, ketiga neraca setelah penyesuaian, yang keempat laba rugi, dan kelima neraca. Ada beberapa fungsi neraca lajur. Yang ke-1, merangkum data keuangan. Catatan akuntansi yang terlalu banyak cenderung terkesan membingungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan neraca lajur untuk merangkum dan membuat mudah dipahami. Selanjutnya, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Data keuangan yang dimasukkan dalam lajur-lajur dapat dicerna dengan lebih mudah dan penyusunan sistematis. Dalam pembuatan neraca lajur dilihat dari tampilan yang ringkas dan padat. Yang ketiga, memperjelas prosedur pengelolaan keuangan. Setiap dana yang masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik dalam neraca lajur. Hal ini membuat prosedur pengelolaan keuangan dapat dilihat lebih jelas. Yang terakhir, membantu evaluasi transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan input yang dapat berimbas pada penyusunan laporan keuangan pada satu periode. Selanjutnya, bagaimana cara membuat neraca lajur? Ini tampilan kertas kerja neraca lajur yang berisi format-format seperti nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Di sini saya akan mengerjakan perusahaan dagang toko sembako Raya Indah. Langkah pertama untuk mengisi neraca lajur yaitu mengisi kolom nama akun yang diisi dengan neraca saldo. Di sini saya sudah siapkan neraca saldo dari toko sembako Raya Indah. Setelah mengisi nama akun, selanjutnya mengisi nominal di kolom neraca saldo dan tentukan debit dan kreditnya. Setelah semua diisi, jangan lupa totalkan nominalnya. Selanjutnya, langkah mengisi kolom penyesuaian. Caranya, teman-teman bisa melihat jurnal penyesuaian dari toko sembako Raya Indah. Cara mengisinya, teman-teman bisa pindahkan nominal-nominal atau saldo-saldo yang ada pada jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian dengan nama akun yang sama. Jika teman-teman terdapat nama akun yang tidak tercantum dalam neraca saldo, teman-teman bisa mengisi nama akun yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam kolom nama akun di bawah setelah total. Seperti contoh soal yang sedang saya kerjakan, di sini tidak ada nama akun, ikhtisar laba rugi, beban gaji, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, dan sewa dibayar di muka. Teman-teman bisa mengisi akun-akun tersebut di kolom akun di bawah total.
Setelah semuanya terisi, jangan lupa untuk ditotalkan. Langkah selanjutnya, cara mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya yaitu teman-teman selisihkan neraca saldo dan penyesuaian dengan melihat saldo-saldo di posisi debit dan kredit. Di sini ada asuransi dibayar di muka, 1.200.000 di debit dan 100.000 di kredit. Debit ketemu kredit dikurangin jadi totalnya 1.100.000. Ditaruh di kolom debit karena nominal di debit lebih besar daripada di kredit. Selanjutnya persediaan barang dagang. 5 juta di debit, 4 juta di debit. Debit ketemu debit ditambah. Jadi 5 juta ditambah 4 juta sama dengan 9 juta. Dan ada saldo 5 juta di kredit. Debit ketemu kredit sama dengan dikurang. Jadi 9 juta dikurangi 5 juta sama dengan 4 juta. Ditaruh di debit. Teruskan sampai dengan sewa dibayar di muka. Dan jangan lupa untuk ditotalkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya mengisi kolom laba rugi, yaitu akun-akun seperti penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban sewa, ikhtisar laba rugi, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban asuransi. Cara mengisinya tinggal pindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya teman-teman.
Setelah semuanya terisi, jangan lupa untuk ditotalkan ya teman-teman. Untuk di kolom laba rugi dan neraca, tidak apa jika debit dan kreditnya tidak balance, karena kita di sini ingin mencari selisih dari laba dan ruginya. Langkah terakhir yaitu neraca. Kolom neraca diisi dengan semua akun kecuali akun-akun yang ada di laba rugi. Sama seperti laba dan rugi, saldo-saldo yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jika semuanya sudah terisi, jangan lupa untuk ditotalkan ya teman-teman. Langkah terakhir yaitu mencari selisih dari laba dan rugi. Laba di debit sebesar 9.360 dan di kredit 10.430. Dikurangkan dan ditaruh di bagian debit karena nominal di debit lebih kecil daripada di kredit. Selanjutnya mencari selisih neraca. Sama seperti laba rugi, 41.070.000 di debit dan 40.500.000 di kredit. Dikurangin dan hasilnya ditaruh di kredit karena nominal di kredit lebih kecil daripada di debit. Setelah itu totalkan 9.360 ditambah 570 dan hasilnya 10.430. Dan seperti di kolom kredit. Selanjutnya di kolom neraca, 40.500 ditambah 570 sama dengan 41.070.000. Balance seperti di kolom debit. Jadi ini cara mengerjakan neraca lajur pada perusahaan dagang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.